Sebagaimana kita ketahui sampai dengan sekarang, kasus sengketa antara KPK dan Polri masih hangat menjadi sorotan media. Bahkan Presiden sendiri sudah membentuk apa yang dinamakan sebagai komisi independen. Nah, mengapa komisi independen ini perlu dibentuk? Dan jika kita runut berdasarkan hukum yang berlaku, apa sebenarnya yang terjadi? Atau yang menjadi pokok permasalahan KPK dengan polisi atau manusia di dalam kedua institusi itu? Itulah yang akan dibahas kali ini oleh tamu kami siang hari ini, Bapak Pan Muhammad Faiz yang saat ini tengah menekuni studi PhD-nya di bidang hukum konstitusi di Universitas Queensland, Brisbane, yang juga mantan Presiden Persatuan Pelajar Indonesia Australia atau PPIA tahun anggaran 2013-2014 itu. Selamat siang, Pak Faiz. Iya. Bapak, ini sebetulnya ada berita baru yaitu bahwa saat ini dari pihak pemerintah semacam perpu kan untuk melindungi KPK. Namun sebelumnya, mungkin Bapak dapat menjelaskan secara ringkas itu. Mengapa Komisi 9 itu perlu dibentuk? Oke, tim 9 ini dibentuk karena melihat situasi perkembangan yang semakin tidak menentu sehingga Presiden berinisiatif membentuk tim 9 yang isinya para pakar yang sangat memiliki integritas dan dipercaya oleh publik. Nah, tugasnya untuk memberikan rekomendasi kepada dan masukan kepada Presiden keputusan atau langkah apa yang harus diambil oleh Presiden Jokowi. Namun memang ini tidak dikeluarkan secara resmi melalui keputusan Presiden, sehingga sifatnya masih informal, dikatakan sementara dan tidak permanen, sehingga tidak punya juga wewenang untuk melakukan investigasi seperti pada saat dulu SBY pernah membentuk tim independen dalam kasus serupa yang melibatkan KPK Polri. Dan tim 9 sudah memberikan masukan kepada Presiden dan juga dibuka kepada publik, yang salah satunya itu merekomendasikan supaya Presiden membatalkan pencalonan Budi Gunawan sebagai Kapolri karena status yang tersangka dan diminta untuk mencari nama yang lain. Serta kemudian misalnya ada beberapa poin rekomendasi lagi supaya mencegah terjadinya kriminalisasi baik di dalam tubuh KPK, Polri maupun masyarakat. Seperti itu kurang lebihnya. Menurut Pak Faiz sendiri tentunya berdasarkan hukum yang berlaku ini, jadi ini masalahnya itu sengketa atau perselisihan antara kedua institusi atau orang-orang atau anggota dari kedua institusi itu sendiri? Nah iya, jadi kalau kita boleh sedikit menarik ke belakang, memang permulaannya ini ketika ada proses pencalonan Budi Gunawan sebagai calon Kapolri tunggal dari Presiden Jokowi kepada DPR. Namun di tengah proses ternyata Budi Gunawan itu ditetapkan statusnya menjadi tersangka oleh KPK. Sehingga kemudian banyak desakan dari publik supaya tidak dilanjutkan proses itu. Namun karena memang ada satu proses yang berdasarkan mekanisme dan undang-undang, itu harus memperoleh persetujuan DPR. Namun yang disayangkan oleh publik, walaupun sudah diketahui bahwa Budi Gunawan sebagai calon Kapolri berstatus tersangka, DPR tetap memberikan persetujuan untuk pelantikan. Nah, dalam hal ini mungkin dalam konteks politik kita akan bicara berbeda lagi. Itu prosesnya. Nah, beberapa hari kemudian terjadi satu peristiwa hukum di mana pimpinan KPK Bambang Wijoyanto itu ditangkap oleh Barreskrim Polri atas dugaan tindak pidana rekayasa keterangan palsu. Nah, sebenarnya kalau kita melihat secara sederhana, ini adalah kasus orang per orang, yaitu Budi Gunawan menjadi status tersangka oleh KPK dan Bambang Wijoyanto status tersangka di Barreskrim Polri. Tetapi kalau kita melihat kacamata yang lebih besar, orang akan mudah melihat secara tidak langsung ini mau tidak mau akan melibatkan institusi keduanya, baik dari kepolisian maupun di KPK. Kenapa? Karena kalau pimpinan KPK itu ditetapkan menjadi tersangka, ini ada dalam Undang-Undang KPK di dalam pasal 32 ayat 2 dikatakan bahwa pimpinan KPK yang menjadi tersangka tindak pidana kejahatan maka harus diberhentikan sementara dari jabatannya. Nah, maka terjadi kekosongan pimpinan KPK dalam hal ini yang diisi oleh Bambang Wijoyanto karena mau tidak mau
cepat atau lambat harus dinonaktifkan. Ya, Bapak sebentar. Iya. Ya, mohon maaf, saya akan menyela. Sekarang ini karena ini berhubungan langsung. Nah, sekarang masalahnya sebelum seseorang itu diangkat menjadi pimpinan ataupun anggota dari KPK itu kan sudah diseleksi oleh suatu panel penyeleksi, kan begitu? Iya, betul. Nah, jadi apakah setelah hal itu, apakah seperti tuduhan surut seperti ini, itu karena tuduhan ini kan itu dimaksudkan terkait dengan peristiwa yang terjadi pada tahun 2010, kan begitu? Ah ya, betul sekali. Nah, apakah pada tahun 2010 memang ada kasus sengketa pilkada Kota Waringin Barat di Mahkamah Konstitusi, di mana pada saat itu Bambang Wijayanto belum menjadi pimpinan KPK, kemudian menjadi kuasa hukum dan kliennya menang. Nah, yang melaporkan kasus ini adalah kandidat lain yang di Mahkamah Konstitusi dikalahkan dan kemudian sekarang melapor kepada Barreskrim Polri. Nah, sementara pada tahun 2011 kasus yang dituduhkan kepada Bambang Wijayanto memang sudah mengemuka, sudah muncul di publik, dan Bambang Wijayanto sempat memberikan klarifikasi secara umum di dalam salah satu televisi nasional bahwa tuduhan rekayasa yang pada tahun 2011 berkembang itu dikatakan itu adalah tugas pengacara untuk melakukan simulasi, tetapi tidak dalam kerangka untuk mengajari supaya berbohong. Hal itu juga saya baca disampaikan juga di dalam pansel seleksi pimpinan KPK. Dan itu diterima, ya? Dan itu diterima. Ya, karena pada saat itu memang ukurannya adalah standar non-hukum ketika hal itu. Sepanjang tidak ada perkara atau kasus yang sedang ditangani oleh kepolisian pada saat itu, pansel ya salah satu cara untuk mengklarifikasi adalah mendengarkan jawaban atau klarifikasi dari Bambang Wijayanto sendiri atau mencari saksi-saksi lain. Nah, kaitannya saksi yang disangkakan memberikan keterangan palsu, ini sudah pernah diputus oleh pengadilan dan divonis 5 bulan penjara dan sudah selesai menjalani hukuman. Tetapi minggu lalu ketika banyak media kemudian mewawancarai terpidana tersebut yang sudah menjalani hukuman, dia katakan, saya memberikan keterangan palsu, tetapi itu bukan atas arahan dari Bambang Wijayanto. Tapi saya salah menyebutkan orang. Itu penjelasan yang disampaikan oleh tervonis pidana keterangan palsu, yang dia katakan kalau memang saya ini silakan di cross check kepada 68 saksi-saksi lainnya, apakah benar ada rekayasa keterangan palsu atau tidak. Seperti ini kasus yang terkait dengan Bambang Wijayanto. Ya, itu saya masukkan karena kenapa? Karena kan saat ini juga itu dari pejabat-pejabat KPK yang lain kan juga dituduh kan itu maksud saya. Iya. Gitu. Nah, Bapak memang karena keterbatasan waktu, jadi saya akan langsung mengacu pada perkembangan yang terakhir, yaitu bahwa para pembantu presiden itu sudah menyiapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu, memang baru disiapkan, artinya kan belum disahkan itu, untuk melindungi KPK. Jadi dengan adanya Perpu ini yang tujuannya sudah dijelaskan, yaitu untuk melindungi KPK. Jadi sebagai pengamat hukum konstitusi, apa pendapat Pak Faiz sendiri? Ya, memang dalam hal ini banyak yang kemudian merefer pada kasus-kasus sebelumnya. Pada tahun 2010 kita pernah mendengar kasus yang lebih populer dengan istilah cicak buaya jilid pertama. Dia yang kemudian 2 komisioner KPK, yaitu Bibit dan Chandra, dijadikan tersangka juga dan kemudian tidak terbukti. Nah, pada 2 tahun setelahnya, kita juga mendengar dalam penanganan kasus Joko Susilo, dalam kasus korupsi simulator, itu para penyidiknya kemudian ada yang hampir dijadikan tersangka juga dan 20 penyidik ditarik ke kepolisian. Nah, sekarang terjadi lagi. Jadi memang banyak yang melihat dari kacamata besar, ini ada upaya pelemahan KPK ketika mereka menembak satu persatu pimpinan KPK atau komisioner KPK yang tadi Bu Sri bilang 3 pimpinan KPK lainnya ini sudah dilaporkan juga ke Barreskrim. Kalau semuanya kemudian statusnya berubah menjadi tersangka, otomatis KPK tidak mempunyai pimpinan. Nah, kalau melihat ini dan seandainya Perpu kemudian mencoba mengatur, mungkin kata untuk melindungi atau memperkuat itu bisa digunakan. Tetapi tentu dalam norma-norma yang sesuai dengan undang-undang lain. Artinya tidak kemudian menjadi kebal segala hal,
Karena memang sekarang berkembang usulan atau wacana agar tidak terganggu konsentrasi penegak hukum, terutama dalam KPK dalam memberantas korupsi, bagaimana jika diberikan imunitas terbatas atau jika ingin dijadikan status tersangka, ini juga harus pengetahuan atau tujuan dari presiden dan lain sebagainya. Nah, isinya seperti apa kita juga menunggu, tetapi memang ada perkembangan terbaru. Saya baru beberapa menit sebelumnya ini membaca media online yang mengatakan kemungkinan Presiden Buya Syafi'i Ma'arif mengatakan presiden kemungkinan tidak jadi melantik Kapolri. Sementara Mensesnek Pratikno berharap baiknya Budi Gunawan mengundurkan diri saja tanpa harus menunggu keputusan Jokowi sehingga nanti semuanya akan meredak. Ini akan terus berkembang, mungkin tidak dalam 1-2 hari atau seminggu, bahkan berbulan-bulan, karena satu kasus sudah masuk ke Bareskrim dan sudah ada penyidikan dan penyelidikan seperti itu. Pak Faiz, ini secara ringkas juga, jadi KPK itu kan merupakan suatu badan ad hoc itu, yaitu dalam penanganan masalah korupsi itu. Nah, sebagai Polri dan Kejaksaan Agung itu sebagai pelaksana penegak hukum itu, kalau mereka sudah menjalankan tugasnya dengan bagus, tentunya fungsi KPK atau KPK ini tidak akan ada lagi kan, begitu kan itu. Jadi kalau kita mengamati akan reformasi hukum yang ada di Indonesia itu, jadi secara ringkas itu bagaimana selama ini? Kita bicara reformasi hukum memang berjalan, tetapi sudah ada perbaikan-perbaikan di sana-sini. Namun penegakannya itu, Bapak terutamanya? Ya, kalau konteks ini kita mengkerucut ke pemberantasan korupsi. Memang dasar untuk dibentuknya KPK yaitu penegakan hukum dan kemudian pemberantasan KKN, korupsi, kolusi, nepotisme, itu satu agenda reformasi yang sudah dituliskan. Nah, dan itu sudah 12 tahun kan lamanya kan KPK ini dibentuk. Dan KPK sendiri tentu tidak mudah kalau sekarang kita melihat semua banyak perkara-perkara yang ditangani KPK itu bilangnya istilahnya big fishes, artinya ikan-ikan besar. Itu mulai dari Ketua Umum Parpol sudah dinyatakan jadi tersangka korupsi, kemudian menteri, lembaga, ketua-ketua lembaga, dan sejauh ini itu bisa dikatakan semua yang kemudian menjadi terdakwa dan dituntut oleh KPK di Pengadilan Tipikor itu semuanya terbukti sampai hari ini 100%. Artinya memang bukti-buktinya kuat, semuanya juga disiapkan dengan matang dan indeks korupsi juga mulai baik. Tetapi yang bikin menurun setiap beberapa, tadi saya sebutkan beberapa kasus, itu kemudian mencitrakan bahwa indeks korupsi Indonesia ternyata masih rendah karena banyak menemui tantangan-tantangan yang tidak hanya dari segi struktural namun juga institusional. Nah, inilah yang perlu kita pertahankan dan perkuat mengenai agenda dan semangat anti korupsi seperti itu. Nah, Bapak, mengapa saya angkat kali ini itu karena di dalam Nawacita itu sudah dijelaskan juga bukan hanya revolusi di bidang korupsi atau pemerintahan dan sebagainya, tapi juga revolusi mental itu kan begitu. Betul. Karena selama ini publik itu selalu mempertanyakan, ini alat penegak hukum kok malah dijadikan sebagai diperalat oleh hukum itu sendiri. Nah, itu maksud saya. Satu hal yang juga perlu dilihat dalam Nawacita yang dibawa oleh Presiden Jokowi itu adalah memilih Kapolri dan Panglima TNI yang berintegritas. Nah, ini kemudian ketika tahu ada catatan yang kurang baik dari PPATK dan KPK untuk calon Kapolri, ternyata ini kemudian tetap untuk tidak mengatakan dipaksakan tetapi diuji coba apakah akan terpilih atau tidak. Tapi ternyata status kemudian merubah semua situasi, publik kemudian melakukan penolakan, termasuk teman-teman di Australia. Bu Sri kemarin juga ikut memberikan satu seruan moral dan etik kepada pejabat, terutama di Queensland ya hari Sabtu. Bagaimana hasilnya itu, Bapak? Ya, kita menggelar diskusi terbuka karena memang kita ingin mengkaji secara akademis. Kemudian kita juga menjalankan survei. Itu survei masalah hal ini semua. Dan lebih dari 72% itu yang mengisi survei ada 175 menginginkan supaya Presiden Jokowi membatalkan pencalonan Budi Gunawan, lalu KPK untuk diperkuat dan dilindungi dari upaya pelemahan, tetapi kita juga mendukung KPK dan Polri, keduanya,
agar menjadi institusi penegak hukum yang bersih, profesional dan bebas dari intervensi politik ini yang perlu kita garis bawahi gitu. Bapak Pan Muhammad Faiz, banyak lagi yang kita bisa kupas. Nah, mungkin kita teruskan di lain kesempatan itu, Bapak. Terima kasih atas partisipasinya dan penjelasannya, dan selamat siang, Pak Faiz. Selamat siang, Ibu Sri. Celebrating 40 years, SBS Radio.